Misalnya nanti dalam ikrarnya kan si penyembelih itu idealnya Bu kalau kurban itu disembelih sendiri Bu. Idealnya. Jadi suami ibu nih di rumah ibu berkurban, idealnya yang menyembelih itu suami ibu gitu. Idealnya begitu. Tapi kalau dititipkan kepada panitia tidak apa-apa, cuman harus diikrarkan. Allahumma taqabbal min ali fulan. Ya Allah, terimalah kurban ini dari keluarganya si fulan. Sebutkan kepala keluarga. Ya. Nah itu sudah mencakup suami, istri dan anak-anak. Ya. Nah ada sekarang kadang-kadang di keluarga kita ibu begini. Da bapak mah atos tahun kamari kurban teh bagian mamah hayeuna. Atau napi bapak atos pama mah orang si cikal. Engke anu kadua, tahun hareup umur anu bungsu. Tiasa teu kitu balarnana bisa secara administrasi, tapi di hadapan Allah tetap itu kurban dari satu keluarga. Juga begini. Karena sekarang yang kurbannya ibu, berarti yang dapat pahala ibu bapak ente. Enggak ya, semuanya insya Allah dapat pahala. Jadi secara administrasi silakan. Kurban atas nama putra kita, putri kita silahkan. Itu minimal. Satu kurban, satu keluarga. Nah, pertanyaan yang barusan, boleh tidak suaminya kurban, istrinya kurban? Silahkan ya, silahkan. Nanti misalnya malah kalau ibu punya putra di rumah 3, kurbannya atas nama suami, istri, anak 1-1, 3, jadi kurbannya 5, boleh silahkan. Lebih banyak lebih afdol. Sapi 1, biasanya sapi oleh 7 orang, sapi 1 oleh seorang, mangga. 7 sapi ku sorangan, mangga. Lebih banyak lebih afdol. Para sahabat kan Rasul SAW itu kurban tidak 1 gitu. Nah, tidak 1. Nah, tadi bagaimana kalau istrinya berkurban? Itu lebih utama kalau punya kemampuan. Walaupun mungkin nanti walaupun secara administrasi ini kurban mama, ini kurban papa, tetap saja di hadapan Allah itu kurban dari keluarga fulan. 2 ekor domba, 3 ekor domba, 1 ekor sapi oleh satu keluarga. Boleh Bu, malah lebih afdal insyaallah. Kalau misalnya dikasihkan untuk adik ipar misalnya, itu, ya. Jadi itu pahalanya sedekah juga, terus kurban juga atau gimana? Ya bagus. Saya punya uang nih, kebetulan di rumah sudah kurban atau mau kurban. Sekarang punya uang lebih juga nih, kebetulan saya punya adik atau punya teman, punya siapalah ya. Saya berikan jatah kurban ini, berikan kepada adik saya nih, merek tah keur kurban ya. Maka yang kita berikan kepada saudara kita itu menjadi sedekah, dan kita pun nanti akan dapat pahala kurban juga. Ya pahala sedekah, ya pahala kurban. Nanti yang kita beri tadi adik kita misalnya diberi oleh kita untuk berkurban, dipakai kurban, dia akan seutuhnya mendapatkan pahala kurban. Pahala kurban. Nah, dia dapat pahala kurban, kita pun dapat pahala juga. Sebab man tawassala bi khairin falahu ajruhu, barang siapa yang menjadi wasilah kebaikan seseorang, dia akan mendapatkan pahala seperti yang melaksanakannya tadi gitu. Jadi lebih bagus Bu, mangga. Sama ya, mau diberikan sama ibu, ini punya adik, punya kakak misalnya 4, mereka tidak tidak mampu kurban, udah dikasih jatah domba masing-masing 1, tah merek keur kurbannya kade ya, lain keur teparugu dianggo kurban, maka insya Allah mereka dapat pahala kurban, kita pun dapat pahala kurban sebanyak yang kita berikan kepada mereka. Iya, pahala sedekah dan pahala kurban. Silakan Bu. Miring anu di Eropa atau nanti berdasarkan tanggal misalnya ditetapkan pemerintah.
Para ibu sadayana, ya, ini perbedaan Idul Adha dengan Idul Fitri. Sebenarnya perbedaan Idul Adha ini lebih lebih meruncing, ya, lebih rawan. Mengapa? Sebab berkaitan dengan saum Arafah, ya, saum Arafah. Nah, saum Arafah artinya saum ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, yang nanti menjadi tadi rawan itu adalah ada orang yang berpatokan, orang Indonesia nih terutama khususnya, yang berpatokan kepada tanggal 9, ada yang berpatokan kepada jamaah wukuf di Arafah. Paham nggak? Kalau berpatokan kepada tanggal 9, ya kumaha tanggal 8 diurang. Sekarang kita tanggal 8, misalnya 8 Dzulhijjah, berarti belum saum Arafah. Itu untuk orang yang berpatokan pada tanggal 9-nya. Jadi harus besok saumnya tanggal 9, walaupun di sana tuh sudah tanggal 10, sudah Idul Adha. Untuk orang yang berpatokan kepada wukuf jamaah haji di Arafah, walaupun di sini masih merasa tanggal 8, mereka ikut saum Arafah karena menyesuaikan dengan wukuf jamaah di Arafah. Jadi sebenarnya permasalahannya tidak bisa disatukan, Bu, karena landasannya berbeda. Gitu. Ada yang berlandaskan kepada tanggal 9-nya, ada yang berlandaskan kepada jamaah wukuf di Arafah. Gitu. Cuma mungkin, andaikan ada orang berbuat gini, orang yang berpatokan kepada tanggal, ya, andaikan wukuf itu bukan di Arafah, tapi misalnya di Monas, pasti besok saum Arafah itu. Jadi ada yang berpatokan pada tanggal seperti itu. Cuma intinya, kalau saya secara pribadi, karena kita seperti halnya Idul Fitri ini untuk orang-orang yang yang kemarin berlandaskan kepada keputusan pemerintah berdasarkan ru'yah bukan hisab, maka harus sesuai termasuk dalam Idul Adha. Walaupun misalnya sekarang baru tanggal 8 Dzulhijjah di kita, tapi di sana sudah tanggal 9 sudah wukuf. Yang kemarin Idul Fitri ikut ke pemerintah, maka sekarang pun harus ikut ke pemerintah. Gitu. Jadi sekarang tidak boleh saum dulu, besok saumnya. Nah, gitu. Sedangkan untuk orang yang kemarinnya berdasarkan hisab, maka sekarang pun harus konsisten. Gitu. Berdasarkan sekarang ini menurut saya tanggal 9. Jadi begini maksud saya, Bu. Jadi jangan pernah berpikir kenapa sudah saum kan baru tanggal 8. Lah jamaah sudah wukuf, bukan begitu. Bukan begitu alasannya, Bu. Tapi saya sudah saum sekarang, menurut kamu tanggal 8, tapi menurut saya tanggal 9 sekarang ini. Karena saya pakai hisab, harus begitu. Ya, dalilnya. Jadi bukan lihat wukufnya, tapi lihat tanggalnya. Kalau ibu sekarang sudah merasa sekarang tanggal 3 Dzulhijjah, maka Idul Fitrinya harus tanggal 28. Ya, begitu. Idul Adha. Terus semangat Idul Fitri ya tuh. Idul Adhanya harus tanggal 28 gitu. Jadi kalau menurut saya jangan disandarkan kepada wukuf, sandarkan pada tanggal, ya. Yang hisab metodenya kepada tanggal, yang ru'yah metodenya pada tanggal juga. Walaupun nanti ujungnya berbeda sama. Ada yang 28, ada yang 29 gitu. Nah, yang paling penting begini.
Jangan sampai kemarin saya menyaksikan ada kemarin tanggal hari apa Bu yang Idul Fitri itu? Jumat sama Sabtu ya. Nah, jangan sampai ini di kampung saya, dekat lah bukan kampung saya, tetangga kampung. Ada orang yang hari Jumat tidak saum karena sudah merasa 1 Syawal. Tapi Idul Fitrinya sholatnya hari Sabtu. Ada yang begitu asli Bu, ada yang begitu. Saudara saya. Atau dengan dalih toleransi, ada yang sholat sunatnya 2 kali Bu. Ya Jumat, ya Sabtu. Saya kemarin kepikiran juga Bu, ada permintaan khutbah Id beda. Ada Jumat, ada Sabtu, kepikiran lamun khutbah 2 kali menang tuhnya ya. Ya Jumat, ya Sabtu kan. Tapi itu Bu, itu Bu ya. Itu aja dalilnya, alasannya. Komitmen, betul. Konsisten. Mana Ibu? Oleh mana? Istiqomah. Oh iya. Mau bertanya Pak Ustadz, di sekelompok tempat atau daerah kan ada panitia kurban ya Pak, ada panitia kurban. Nah, misalnya tadi kata Pak Ustadz ada yang 3,5 juta, ada yang 3.300.000, dan lain sebagainya. Ketika prung kan, ternyata si panitia itu ngerangke seragam sami gitu Pak. Mohon. Nah, kan yang saya bukan bertanya kan juga sebelumnya itu kan suka dikasih tahu ini sapinya gitu, yang ini nomor 6 ini, misalkan nomor 1 ini. Maaf ya bukan begitu, tapi saya belum kurban juga kan ingin yang maksimal Pak ya, menitipkan uang kurban tersebut. Yang akan saya tanyakan, apakah panitia yang memakai kostum misalnya itu apakah mengambil dari uang yang kita titipkan? Nah, kalau seandainya mengambil dari uang yang dititipkan, apakah panitia itu harus mengikrarkan dulu ke sahibul kurban bahwa sebagian yang dititipkan itu dipakai untuk misalnya kostum atau apa lagi gitu ya Pak, apa untuk misalnya kan Konsumsi apa gitu ya? konsumsi, terus administrasi alat misalnya, apakah itu harus diikrarkan dulu sebelumnya atau bagaimana dan bagaimana hukumnya itu? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ketika kita menitipkan kurban kita kepada seseorang, maka yang harus dimiliki oleh orang yang dititipi itu adalah amanah. Amanahnya, ya. Maksudnya begini Bu, ketika ibu misalnya ikrarnya, nih ada uang 4 juta titip saya buat kurban. Nah, kemudian kurbannya itu misalnya seekor domba taruhlah. Nah, kalau ibu tidak mengikrarkan dengan bahasa pokoknya domba anu 4 juta. Nah, maka ketika panitia ternyata tina anu eta teh misalnya ternyata dibelikannya cuma 3,5 juta, yang 500.000-nya dipakai keperluan itu dan ini, maka itu sudah termasuk tidak amanah, ya, tidak amanah. Kecuali kalau ibu, ya, kalau ibu memberikan 4 juta tersebut, bahasanya pokoknya memang abdi mah kurban tah domba hiji tah duit 4 juta, tidak disyaratkan dengan uang harga domba 4 juta, itu tidak masalah, ya, dipakai oleh panitia untuk keperluan kurban, beli alat-alat atau apa, itu tidak apa-apa, ya. Makanya idealnya seharusnya
panitia itu menyampaikan kepada mudhohi yang berkurban. Misalnya 3.500.000 kurban sekarang untuk sapi oleh 7 orang. Sebutkan 3.500.000 itu sudah plus administrasi, konsumsi, kalau tadi perlu ada seragam, sehingga si jamaah paham bahwa 3.500.000 itu tidak semuanya beli hewan kurban. Atau panitia, kalau saya di rumah di Bandung itu Bu, suka menambah, ibu kurbannya 3.500.000 untuk administrasi itu dan ini konsumsi 200.000 disebutkan oleh panitia itu. 200.000 itu diberikan tambahan untuk konsumsi, beli alat-alat, beli apa mungkin tadi ya, beli seragam bisa saja. Nah itu jelas. Jadi kita tidak namanya sudon gitu. Nah kalau di kami Bu di Ancol itu sudah mafhum 3.500.000 itu ada sebahagian tapi tidak besar yang sekiranya mendesak untuk dibeli seperti keresek ya, seperti keresek apalagi ya kalau kayak konsumsi itu biasanya warga itu hidung Bu anu teu kurban biasanya anu masihan konsumsi teh hari mah kurban teh tos saya masihan teh tos saya masihan konsumsi anu gitu. Dan ternyata Ibu sim kuring kalarasan keamanahan beli hewan kurban ya di panitia itu dari yang 3.500.000 itu dari jamaah 3.500.000 itu mungkin 2-300 kita sisakan. Jadi tidak banyak. Panitia itu 500 kali 7 seberapa Bu? 24 berapa? 24.500. Nah 24.500. Maka kemarin saya beli sapi itu yang harganya 24 juta, 24.300. Yang 24.500 ada, malah ada yang 25 Bu, tapi sapi lain ada yang 23.500 gitu. Walaupun iurannya sama 3,5 tapi sapinya berbeda karena kalau beli sapi yang aus harganya pas susah Bu. Nah nanti ketika si kurban, si pengorban, si mudhohi itu mau dibagi daging, baginya tetap rata gitu. Jadi tetap rata misalnya masing-masing 5 kilo, 6 kilo masing-masing seperti itu. Jadi bagusnya Ibu, memang nanti mungkin kadang suka ada kan ibu-ibu yang jadi panitia ya. Nah itu disampaikan kepada jamaah ya, kepada jamaah bahwa hewan kurban itu harganya berapa. Kalau misalnya tadi 3.500.000 itu sudah termasuk administrasi atau belum gitu, harus dijelaskan. Kalaupun sudah termasuk jangan terlalu besar Ibu, jangan sampai seragam satu kaos misalnya harganya 100.000 belum konsumsi, akhirnya banyak, terlalu banyak, maka panitianya banyak gitu kan, akhirnya mempengaruhi pada kualitas atau kuantitas daging karena terlalu banyak pengeluaran itu pun tidak boleh. Jadi bagusnya disampaikan ke mudhohinya. Mau dari 3.500.000 administrasinya atau mau ada tambahan khusus administrasi. Termasuk ini Bu, daging kurban untuk konsumsi. Ada sebahagian panitia yang mengambil daging kurban dipakai konsumsi, dipencit, potong dulu, langsung ke panitia. Masa kelatah ke konsumsi, padahal belum ada ijab kabul dengan mudhohi. Harusnya ada ijab kabul dulu dengan mudhohi, ya. Karena distribusi daging kurban itu mutlak hak mudhohi, orang yang berkurban. Ibu nanti punya hak. Bapak abdi mah moal sapratiluna bari nyungkeun teh satengahna, itu Ibu punya hak. Nah panitia tidak boleh menahan-nahan Bu, tidak boleh. Oh iya mangga Ibu ini punya, ini hak Ibu, mau diambil semuanya silakan Ibu mangga. Ciri Ibu teh abdi mah anak sadayana berbagikeun di kampung abdi itu sah
secara hukum, nggak apa-apa. Saya kebetulan ibu diamanahi kurban, ada 12 orang dari salah satu perumahan di Garut, mau diamanahkan di saya kurban di Ancol. Saya sudah sepakat dengan panitia, nanti yang mau diambil sama saya untuk dibawa ke perumahan ini 2/3-nya, bukan 1/3. 1/3 untuk di pesantren di Ancol, 2/3 mau ke Mudohikan dan untuk warga di sekitar perumahan tersebut. Itu bisa seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, satu lagi, kalau misalnya sebaliknya udah aja nggak ngasih nggak ngasih yang kurban gitu, semuanya dikasihkan misalnya untuk LP, untuk narapidana misalnya. Nah, ada pertanyaan sebaliknya, boleh tidak mudohi tidak mengambil jatah? Boleh, mangga. Bosen daging tidak buka abdi tukang daging di pasar, tuh icalan daging moal disodakohkan semuanya, masya Allah, itu bagus ya. Cuman idealnya bu mencicipi bu, melaksanakan perintah Rasul, kulu, makanlah oleh kalian, karena daging kurban itu ya ada berkah insya Allah di sana. Walaupun mungkin ibu ngambil cuman 1 ons, 1/2 kilo ambil untuk makan di rumah, itu insya Allah ada berkah. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, ibu awal. Gimana kalau kurban, pelaksanaan kurban diatasnamakan orang yang sudah meninggal? Siap. Nah, bagaimana kurban atas nama orang yang meninggal? Orang tua bukan? Orang tua. Ini bu, ini sebenarnya ini ikhtilaf ya. Boleh tidak kita ibadah atas nama orang yang sudah meninggal? Begitu haji ataupun kurban ataupun yang lainnya. Gini aja bu, saya ini jalan tengah, ini yang paling aman. Waktu beberapa belas tahun yang lalu, alhamdulillah saya itikaf di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Saya berangkat sendiri dari Bandung, itikaf di sana. Datang pertama ke Mekah, kemudian ke Madinah. Setelah umroh di Mekah, beberapa malam saya pindah ke Madinah. Nah, ketika di Madinah, saya mengajukan 2 pertanyaan kepada Syekh di Madinah. Pertanyaan pertama, boleh tidak saya umroh lagi? Pertanyaan saya ke Syekh, boleh tidak saya umroh lagi? Karena besok saya mau kembali ke Mekah lagi, mau mendekati Jeddah langsung pulang. Kata Syekh, secara hukum itu mubah, bukan sunnah. Boleh-boleh saja, tetapi kondisional. Ramadan itu apalagi awal akhir Ramadan, jamaah lagi padatnya. Lebih bagus engkau tidak umroh lagi. Pertanyaan kedua, boleh tidak saya umroh untuk orang tua saya? Nah, ternyata ini berbeda dengan yang pernah saya pelajari selama kuliah di sana. Ya, kan kalau ibadah haji boleh kan bu, menghajikan orang tua ya. Asal kita sudah haji, umroh pun sama. Tapi jawaban dari saya ini menarik dan ini menjadi ilmu baru buat saya. Kata saya begini, engkau mengumrohkan orang tua engkau, hukumnya sunnah, boleh. Apalagi yang sudah tidak mampu, apalagi yang sudah meninggal, boleh. Tapi pahala umroh engkau itu hanya untuk orang tua yang engkau umrohkan. Itu kan? Engkau tidak dapat pahala umroh, kan? Engkau hanya dapat pahala bakti kepada orang tua, karena pahala umroh engkau sudah berikan kepada orang tua, gitu. Tapi kata Syekh ini, kalau engkau beribadah umroh untuk engkau sendiri, nih, maka engkau akan dapat pahala umroh dan orang tua pun dapat pahala umroh. Kan gitu bu. Ada hadis begini bu, nanti mungkin bisa dibahas ibu tentang fadilah anak-anak soleh. Ketika kita melaksanakan kesolehan, ketika kita beribadah,
Contohnya kita baca Al-Quran, yang mendapatkan pahala membaca Al-Quran tidak hanya kita, tapi orang tua kita sampai 7 turunan ke atas dapat pahala. Ibu berkurban, ibu kurban, yang dapat pahala kurban tidak hanya ibu, tapi orang tua kita terus ke atas dapat pahala kurban seperti itu. Itu yang disebut dengan sedekah jariyah dari anak soleh. Itu. Semakin ibu banyak anak soleh, maka setiap mereka sholat pahalanya sama mengalir kepada ibu tanpa mengurangi pahala mereka. Nah gitu. Jadi kalau menurut saya ya, ibu silahkan, secara hukum memang ada dalilnya umroh kurban untuk orang tua yang sedang meninggal, sebutkan namanya. Termasuk maaf, saya juga melaksanakan itu karena kemarin mertua meninggal beberapa bulan yang lalu, kemudian si istrinya itu ya ibu mertua saya itu mau berkurban atas nama suami. Saya bilang ya udah pakai keluarga almarhum gitu kan, karena kurban itu kan untuk semua keluarga kan. Jadi ketika ibu misalnya, ibu saya mau berkurban nih atas nama ibu saya yang sudah meninggal atau bapak saya yang sudah meninggal, maka kurban ibu seperti tadi bukan untuk bapak saja tapi untuk bapak, keluarga, termasuk kita anak-anak. Nama hanya administrasi. Jadi boleh bu, silakan ya, mangga. Mau atas nama ibu yang sudah meninggal, bapak sudah meninggal, atau atas nama kita sendiri, pahala tetap akan dapat semuanya. Wallahu a'lam. Terakhir punya punten namanya mengabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan perbedaan hari raya, kalau misalkan kita kan untuk tahun ini tanggal 28 dan 29. Misalkan si A yakinnya tanggal 29, si B di satu daerah 28. Kalau yang tanggal 28, kalau misalkan si A yang yakinnya tanggal 29 mau berkurban, tapi dititipkan ke daerah yang hari raya tanggal 28. Jadi disembelihnya kalau si ayam nitipnya itu kan berarti masih tanggal 9 gitu. Tapi itu disembelihnya di situ masih bulannya gitu. Kalau ibu sudah yakin Idul Adha tanggal 29, maka ibu harus menyembelih kurban tanggal 29. Jangan 28. Kalau udah dititipkan di sana. Nah, harusnya yang nitipnya itu yang 28 nitip ke 29. Karena kurban itu boleh 10, 11, 12, 13 gitu. Gitu Bu. Nah, sudah ya Bu, sudah dititipkan. Ya mudah-mudahan insya Allah tidak apa-apa insya Allah. Mudah-mudahan. Cuman idealnya tadi seperti itu supaya apa ya? Supaya lebih tumaninah ya. Sebenarnya tadi idealnya begitu gitu. Tapi karena sudah dititipkan ya, yang mudah-mudahan insya Allah tidak berkurang pahalanya insya Allah. Itu saja ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan manfaat. Akhirul kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ya bismillahirrahmanirrahim, sahabat para ibu sekalian, sebelum meninggalkan tempat ada bukan permintaan tepatnya, ada kewajiban kita ya, yang mendoakan untuk saudara kita baik yang sudah meninggal ataupun yang sedang sakit. Yang sudah meninggal ini ibunda dari Ibu Elis. Yang kedua ibunda dari Ibu Wulan, teras Ibu Popi, Ibu Inel, Ibu Ati, Ibu Aah, sareng Ibu Tutin, tapi Tutin. Allahu yarham. Terus dihanap bapak-bapak anu tos ngantunkeun Bapak Buyung, Bapak Dadung, Bapak Atang, Bapak Wadi, Bapak Armin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngahapunten sagala rupi
dosa aranjeuna, mugia dilapangkan alam kuburnya, senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal baradi wa naqqihim minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Dan mudah-mudahan orang keluarga yang ditinggalkan menjadi keluarga yang solih solihah, sehingga senantiasa bisa mengalirkan pahala kebaikan kepada mereka, keluarga dan orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang sedang sakit ini ya Bu ya, Ibu Salamah, Ibu Rina, Ibu Janisa, Ibu Elis, terus Ibu Ani Entang, Ibu Omas, suaminya Ibu Nia, kemudian anak dari Ibu Ani, anak dari Ibu Ani Entang, kemudian ada Bapak Adang Bunyamin. Aranjeuna mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Mudah-mudahan rasa sakit yang menimpa mereka menjadi pengangkat derajat mereka di hadapan Allah serta penghapus dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat dan menyembuhkan, mengangkat penyakit mereka dan menyembuhkan mereka seperti sedia kala. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si isfi antas syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaemutan ku Ibu Santi Mbe sawarna teh bilih badugikeun program abdi di yayasan di Ancol. Kebetulan para ibu sekalian, saya itu ketika pulang ke Garut ya sekitar 10 tahun yang lalu kami mendirikan rumah yatim Markaz Al-Quran untuk anak yatim, dan sudah berjalan sampai sekarang 10 tahun ya. Baru kemarin hari Ahad kita mengadakan wisuda tahfidz ya, untuk anak yatim. Dan maaf ada tambahan 4 tahun sekarang kita pun menerima non yatim yang untuk SMP Al-Quran, namanya Insan Karim, SMP Insan Karim, SMP Al-Quran Insan Karim, udah meluluskan angkatan yang kedua kemarin hari Ahad. Dan alhamdulillah para ibu sekalian, anak-anak yang SMP di kami begitu selesai 3 tahun belajar SMP itu rata-rata minimal hafal Al-Quran itu 10 juz, ada yang sampai 22 juz kemarin itu ya. Jadi untuk ibu-ibu yang berminat menyekolahkan putranya, putrinya, cucunya ke SMP Al-Quran di kami, insya Allah dibimbing oleh Syekh Bu ya untuk Al-Qurannya.
Bangga. Dan ini maaf berbayar kecuali untuk anak yatim. Dan untuk sekarang masih ada kuota kalau tidak salah 2 orang lagi karena kita hanya dibatasi Bu ya siswanya. Nah, atau mungkin ada antara para ibu ya yang mau menjadi ibu asuh untuk anak yatim yang menghafal Al-Quran di sana, mangga. Jadi saya teringat barusan kepada Allah yarham Ibu Inel, itu salah seorang ibu asuh yatim Bu di kami, sampai ketika beliau wafat putra putrinya tidak hafal ya, tidak tahu ya. Saya sampaikan kepada Iqbal salah satu putranya bahwa ibu itu punya tabungan pahala, saya bilang sedekah jariyah. Itu 3 yatim Bu, 3 orang yatim dibeli sama beliau dikafalai setiap bulan. Nah, itu mangga ya. Malah ada program lain Bu. Nih taunya. Nah, kami itu menyebar kenceleng untuk mereka Bu. Ya. Kalau di DM saya sebarkan di jamaah DM ada sebagian. Jadi ada kenceleng penghafal Al-Quran dan yatim disimpan di rumahnya masing-masing, diisi sehari 1.000, diisi sehari 2.500 rupiah tiap bulan ditarik, dan itu untuk kepentingan anak yatim dan anak-anak tahfidz. Jadi tidak hanya yang yatim Bu, yang tahfidz itu dengan non yatim berjumlah 300 orang di sana itu. Nah, jadi kalau ibu tadi ingin ya berwakaf agar menjadi sedekah jariyah, pahala membaca Al-Quran mengalir walaupun ibu tidak membaca, mungkin salah satu cara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.